Selamat datang di Lemon Podcast, cerdas berkarakter. Perkenalkan, aku Yazid. Aku Maira. Dan hari ini kita akan bacain cerita-cerita dari anak-anak SMA 11. Kira-kira cerita apa aja ya? Nah, pertama kita mulai dari cerita yang sedikit Lucu kejadiannya, Nah. tapi nggak dilanjutin ceritanya, jadi kita disuruh mikir gitu belakangnya. Ceritain. Jadi ceritanya gini, kalau dibilang seru enggak, tapi coba gue sama temen gue pernah istirahat latihan untuk pentas kelas 12 berarti ini. Kan keluar tuh dari sekolah buat beli bubur. Nah, pas mau pulang, gue ajak muter-muter temen gue. Bodohnya, gue malah gasin tuh motor ke tanah merah basah. Nah, di sini si sender bilang buat kita mikir sendiri endingnya kayak gimana. Kira-kira gimana main endingnya kalau gitu? Intinya sih udah pasti mereka kotor ya, kena tanah merah basah ya. Udah nggak bisa diselamatin. Nah, cerita keduanya ini tuh ceritanya rada horor ya. Jadi aku mau ceritain. Hai, aku mau cerita tentang pengalaman aku waktu di toilet gedung kelas 10. Aku mau ke toilet dan papasan sama temen aku. Kita sama-sama ke toilet nih. Akhirnya kita basa-basi. Abis itu kita sebelahan toiletnya. Setelah selesai, aku keluar dari kamar mandi. Teman aku belum selesai, masih ada suara keran air. Aku teriak bilang, "Duluan ya," ke teman aku, tapi dia gak jawab. Jadi ya udah, aku langsung keluar buat cuci tangan. Pas lagi cuci tangan, tiba-tiba teman aku yang sama nyamperin aku sambil nyapa, tapi dari arah tangga. Aku bingung dan kaget. Jadi aku langsung nanya ke dia, "Loh, bukannya tadi kamu lagi di toilet?" Teman aku bilang, "Enggak, aku baru turun kok." Akhirnya aku spontan nengok ke arah toilet yang tadi. Toiletnya masih tertutup dengan posisi keran menyala. Waduh, Duh, serem banget gak sih? kayaknya ada dua orang yang sama tuh. Kemana kali ya? Mungkin, siapa tahu ada kembarannya aja. Menarik. Nah, ini ada kisah horor lagi nih. Tapi ini beda tempat. Live IPS di sebelah 1241. Jadi dia itu peserta lomba. Dan lomba ini mengharuskan peserta untuk ikut uji coba belajar komputer. Nah, di bidang lomba yang diikutin sama si Sander ini, dia lolos sendiri. Jadi dia uji coba sendiri di Lab IPS. Nah, waktu uji coba normal aja, nggak ada ngerasa apa-apa, cuek aja ya kan. Tibalah pas hari lombanya, aku lomba di lab komputer itu. Pas keluar aku ngobrol sama guru Wakasek yang ngurus aku waktu itu dan satu guru lagi. Guru yang lain ini tanya, "Lah kamu doang, bukannya satu lagi cewek?" Di situ aku bingung. Soalnya memang tes lomba ini cuman aku doang di hari itu. Terus ya aku jawab, cuma aku doang. Terus guru Wakasek ini juga kata bingung. Waktu dicoba berarti kamu sendiri. Aku jawab, iya. Guru Wakasek itu ketawa. Bilang, kemarin Wakasek bilang Sarana cek CCTV. Nanya ke saya, itu pesertanya emang ada dua ya? Soalnya beliau lihat di CCTV satu dicoba, ada satu cewek di sebelah kamu pakai seragam putih abu 11. Di situ aku mikir, waktu itu cuma ada aku, operator, sama staf TPMPS. Satu orang, dan aku satu-satunya cewek di situ. Dan lagi, uji coba itu hari Jumat. Berarti dia pakai baju muslim dong ya? Pakai Harusnya baju bukan muslim. pakai baju abu. Tapi ini yang di sebelahnya ini pakai putih abu, seragam hari Senin. Nah, dia juga bingung kenapa ada cewek pakai seragam putih abu duduk di sebelah dia. Di situ dia sama guru-guru itu saling lihat-lihatan tuh bingung. Makhluk apaan ya? Tapi kita semua tahu kayaknya tuh apa makhluknya. Tuh aku nggak tahu tuh makhluk apaan sih. Kayaknya hantu kali ya. Mungkin. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Berawal dari siswa-siswa biasa aja, kemudian punya teman-teman yang bikin band dan ikut serta bantuin band. Mereka bikin warna di kehidupan gua. Bersyukur banget bisa bareng mereka dan menjalani keseharian dengan mereka. Waktu banyak konflik dan drama, menurut gue itu bikin mempererat hubungan kita semua yang berada di band. Berkat mereka juga, gue dikenal banyak orang dan banyak kenalan juga. Berkat mereka juga, gue bisa dapat momen-momen berharga, nonton konser gratis, dan satu panggung dengan penyanyi terkenal. Makasih banyak untuk itu semua. Ini juga ya, bisa satu panggung yang sama penyanyi terkenal. Iya, bener banget tuh. Keren. Nah, lanjut ke
cerita selanjutnya. Ini bukan cerita aku sih, tapi teman aku. Jadi dia itu murid pindahan, baru setahun di 11 dan memang punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang manusia normal nggak bisa lihat. Waktu dia ke perpustakaan, dia pernah lihat ada perempuan pakai baju SMA, tapi yang zaman dulu gitu. Mungkin awal-awal 11 dibentuk. Mungkin aja. Dan emang dia sendiri yang bilang kalau katanya dia meninggal bunuh diri. Gimana? Gimana ceritanya? Dia cerita temennya itu bisa melihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat gitu. Terus? Nah, dia ngelihat ada perempuan pakai baju SMA yang agak jadul, tapi itu di dekat perpus. Ya benar. Kayaknya tetangga itu gak sih? Iya, mungkin kayaknya ini deh. Kayak kalian denger ceritanya. Tapi kalau di perpus berarti bukan di atas tangga ya, bukan di bukan di atas. Berarti ada lagi selain yang di atas tangga itu ya. Waduh, kayaknya 11 angker guys. Oke, aku lanjut ke cerita selanjutnya ya. Ini ada pesan buat OSIS MPK. Jadi kayak gini. Makasih ya OSIS MPK udah bawa memori yang jauh lebih menyenangkan dan memorable di periode kedua. Berarti ini bisa aja kelas 12 dong. Kan periode kedua. You guys bring a lot of joy. Mungkin kalau kelas 11 yang bukan kalian, OSIS MPK 2023-2024 gak mungkin seseru ini. Selain kalian yang bisa menyenangkan banyak orang dan ngebuat suasana seru tiap eventnya, kalian semua juga keren nge-handle event tersebut. Dan untuk OSIS MPK kelas 12, leave them to shine brighter without us and let us shine in a new place to start the next page. Wah. Itu berarti kelas 12 nih yang udah mau lulus ya, jabatan. Lengser juga. Betul. Kena sih. Kayaknya pesannya kena banget. Haru. Nah, ini ada cerita falling in love. Ceritain. Gini, for that person who I'll always adore in my heart, Wish. Keren. Everyone said falling in love with someone that we can have itu seru dan capek at the same time. And yes, aku ngalamin. Waduh. Semua berawal dari iseng mengagumi dia aja. Dari awal pun aku nggak mau berharap lebih, karena aku tahu dia terlalu tinggi untuk digapai dan kemungkinan untuk lihat aku juga dikit. At first ya udah, aku kagum dengan sifat dia. Tapi nggak secara langsung, aku jadi merhatiin semua hal-hal yang dia suka. Until I realized that, waduh, kayaknya aku beneran suka ini. He really the one and only person who makes me feel this way. I really like his smile, the way he talks to me, his little giggles, his voice when he calls my name, and everything about him. Wah, kayak ini bener-bener udah number one fans ya, kayaknya. Wow. Aku selalu meyakinkan diri aku kalau aku cuman suka sebagai untuk dikagumi aja. Tapi semakin aku pikirin, kok nih orang makin bikin kepikiran. Suddenly every song remind me of him. Every day I started the morning with full happiness, knowing that I see him at school. Dan aku juga jadi semangat belajar karena aku tahu dia pintar dan aku pengen bisa setara sama dia. I know that's a silly reason, kata dia. Kalau menurut aku sih enggak ya, biar sama setara gitu lah. Kayak berusaha untuk setara sama dia. Jadi kita kayak we deserve to him. I've been trying everything to make you look at me. It's been almost 7 months since I've been adoring him, tapi sampai sekarang aku nggak bikin first move apa-apa. Dan aku lebih milih untuk admire dia from afar. Sedih emang, tapi banyak suatu dan lain hal yang menghambat aku untuk deketin dia. Jadi sebaiknya aku mundur aja dan ngeliat dia dari jauh. Waduh, udah 7 bulan loh. Masa ya nggak langsung disamperin? Sedih banget. But that's fine, I'm always happy for him, katanya. Dan kalau dia dengar podcast ini, kalau dibacain, nah, beruntung nih, dibacain. Bacain dong. Aku pengen dia tahu bahwa I'll always stand here, supporting and hoping the best for you. You are the first person that makes me really want someone, thinking about you every night. And my diary was full of your name.
Buset. Kepikiran setiap malam ditulisin namanya di buku diary. Wah. Berarti dia nih hobinya suka nulis gitu ya. Terus suka ceritain hal-hal yang dia suka di diary-nya dia ini. Dan kebetulan dia suka sama si laki ini. Berarti diary-nya penuh sama cerita tentang dia nih. Also terima kasih banyak udah memotivasi aku untuk bikin aku semangat improve diri. From the deepest part of my heart, I hope we can meet again in the future with the best version of ourselves. Ini menurut kamu, Cid, dia kenal nggak sih? Mereka saling kenal nggak sih? Kalau lihat dari ceritanya, kayaknya sih kenal, soalnya dia sering manggil namanya, sering ngobrol, sering ketawa-ketawa. Jadi kayaknya kan mereka lebih ke teman deket ya, kayaknya. Temen dekat nih. Susah dong. Gimana ya? 7 bulan kali ya. Dipikir-pikir 7 bulan bukan waktu yang singkat ya. Udah 1 semester yang lebih sebulan tuh. Masa iya nggak ada ini gitu kan? Tapi kayaknya sih kalau menurut aku ya, laki ini juga harusnya juga sadar kalau misalnya dia si Sander ini suka sama dia. Cuman Enggak sih? Soalnya kayak kelihatannya nih cinta banget nih si ceweknya. Udah dipikirin setiap malam, udah ditulisin di buku diary-nya. Tapi ya kita doain aja mereka berdua akhirnya happy ending gitu kan ya. Amin. Nah, selanjutnya nih ada tentang ekskul ya. Ekskul apa tuh? Jadi Raven, thank you ya udah ngebuat masa SMA aku jadi sibuk dan punya banyak teman. Di Raven, selain bisa kenal sama teman seangkatan, Raven bisa ngebuat kita deket sama angkatan atas maupun bawah. Latihan setiap harinya ngebuat bonding kita jadi kuat banget, bahkan bisa buat kita nangis-nangis lebay di regenerasi kemarin. Ini anggota Raven berarti ya? Iya. Ini kira-kira yang yang kelas 12 atau yang masih kelas 11 nih yang mau menjabat jadi WPH? Kayaknya sih kalau menurut aku ya, kayaknya ini kelas 12. Kalau dari ceritanya sih ya ceritanya ini aja. Kayaknya kelas 12 yang udah lengser dari jabatan dia di Raven dan udah digantiin sama anggota baru ya. Benar. Anggota yang lama yang sekarang menjabat jadi BPH. Selamat ya. Kan. Ada lagi nggak, Mai, ceritanya? Mau ditambahin kan nih ceritanya? Kalau mau ditambahin boleh sih. Jadi paling ini aja sih yang sedikit nih. Ada nih yang cerita kelas sedikit. Kadang seru, kadang boring, kadang ketawa, kadang bingung, kadang sedih. Cuak. Kayak dia hidupnya dengan berbagai genre ya. Iya. Genre adventure, genre kalau kadang sedih tuh kayak genre sad ya, genre apa ya namanya? Ketawa. genre ketawa, genre komedi. Jadi dia hidupnya benar-benar colorful ya. Banyak kejadiannya juga mungkin. Ya, yang bikin dia bilang kadang seru, kadang boring, kadang ketawa, kadang bingung, kadang sedih. Nih, ada satu lagi nih, ini apa ya? Nih sakit hati sih dia apa kayak putus gitu. Gini, aku di ghosting sama nggak putus sih, lebih ke kayak dia kayaknya di ghosting. Jadi aku udah ghosting sama angkatan 19. Sedih cowok udah saling dekat keluarga tapi dia malah sama cewek lain. Aduh. Untuk kakak kelas nih. Sakit banget ya kayaknya ya, udah deket keluarganya gitu kan, tiba-tiba dia malah sama yang lain. Lagi nggak nih? Sebentar, nafas dulu ya guys. Ini ceritanya nomor 14. Oke. Jadi dia ceritain kalau dia sempat suka sama cowok, tapi pas dia lagi punya cowok. Berarti pas dia pacaran dia suka sama cowok lain. Itu gimana ceritanya? Ceritain. Hai, jadi aku tuh sempat suka sama cowok, tapi pas aku lagi punya cowok. Sorry brengsek, tapi di situ emang keadaan aku sama cowok aku lagi kayak rumit banget, capek, bikin pengen putus karena gimana ya?
Tapi itu karena gitu juga kita juga jarang spend time karena punya kesibukan masing-masing. Oh, nah di sini aku punya temen. Terus selama beberapa hari ini aku tiba-tiba strangely interested sama cowok ini. Serem. Sumpah I know, kok aku sialan guys. Tapi beneran aku cuma interest bentar doang. Setelah habis itu enggak lagi. Karena jujur temen aku ini baik banget, banget guys. Sebaik itu, banget sampai 3 kali loh. Wow. Gimana ya? Orang nggak suka dia care sama sama semuanya. Berarti dia lumayan friendly ya guys. Iya. Aku nyesel sih awalnya pernah deket sama dia tapi nggak jadi. Tapi sekarang aku sudah baikan sama cowok aku dan yay, udah berlangsung lebih oke lagi. Terima kasih Tatus, maaf ini aneh banget. Dibilang aneh gimana ya Mai? Gimana? Ya mungkin dari perspektif kamu deh. Kira-kira kalau hubungan kamu sama pacar kamu misalnya lagi agak rumit gitu, agak kayak pengen putus aja gitu. Terus kamu suka sama cowok lain, gimana kira-kira kamu? Lu kayaknya ngerasa jahat ke diri sendiri gak sih? Kayak ngerasa kita tuh dikhianatin sama orang aja sedih, apalagi kalau misalnya kita ngihatin orang lain gitu. Kalau dari perspektif kamu Jit gimana? Aku nggak tahu sih ya, karena mungkin kalau misalnya suka sama orang lain, lebih baik kita akhirin dulu gitu loh. Apa sih yang kita punya sekarang itu, biar nggak ada yang tersakiti. Betul. Lebih dari yang seharusnya dia tersakiti gitu loh. Diputusinnya udah sakit gitu kan. Iya. Apalagi sebelum diputusin udah suka sama yang lain. Untuk aku sih gitu. Sakit banget ya kalau jadi cowoknya. Mungkin jujur aja kalau di posisi cowoknya aku bakal sakit hati sih kalau dengar cerita ini. Ini ada nih cerita tentang kelas 10. Seru banget karena teman-teman semua welcome ke aku. Suka juga sama yang diterapin di Smubbles. Tahu gak serunya juga walaupun aku masih kelas 10. Seru banget karena ketemu teman-teman sefrekuensi dan teman-teman yang baik. Seru juga mengenal budaya yang ada di 11. Seru dan suka sama acara-acara yang diadain di Smubbles. Seru juga karena dapat teman-teman yang seru dan asik banget. Expensive. Seru. Wis, kayak dia senang banget ya pas ke 11. Dia punya banyak teman yang welcome, terus juga banyak event yang dia suka di 11. Wah, kayak ini top 1 penggemar 11 ya. Kayaknya kalau ada satu orang yang akan selalu cinta Smubbles, kayaknya dia orangnya nih. Keren. Kayaknya Bagus. ada cerita lagi gak Jit? Coba nih nomor 7. Apa nih? Diputusin plus ditarik ulur pas lagi pusing nyari data buat ngerjain tugas sekitar jam setengah 11 malam. Wow, malam banget. Galau tapi bisa ngerjain tugas. Besoknya harus tertib karena jadi salah satu PJ project kelas dan kesibukan lainnya. I try a lot but I am so productive. Tapi tetap seru karena jadi ambil berbagai macam kegiatan tambahan, nambah pengalaman dan melupakan kesedihan. Iya sih benar. Jadi kalau misalnya mau melupakan sakit hati tuh kadang kita harus selalu sibuk guys. Bener-bener ini ya, bener-bener menyibukkan diri biar lupa. Benar banget. Jadi kalau misalnya kita sibuk tuh jadi kadang kita lupa gitu loh sama hal-hal yang lain-lainnya. Jadi kayak oh iya udah ke bawah arus serunya ya berarti ya. Kayak lagu aja ke bawah arus. Ada lagi nggak Wai ceritanya? Kayaknya udah gak sih? Apa ada lagi yang mau diceritain? Kayaknya udah deh. Oke. Terima kasih listeners karena udah dengerin cerita-cerita dari berbagai sudut pandang anak Smubbles. Iya. Ceritanya ini ada dari yang cerita horor, terus apalagi tadi? Terus di ghosting, ada lagi terus sama cerita-cerita seru dari anak-anak yang lainnya serta kenang-kenangan buat OSIS MPK. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you on the next episode. SMA 11 Kota Bekasi, cerdas berkarakter.